Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Salawat teriringkan salam, tidak lupa kita juga agungkan kepada baginda besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Sobat Obah, sobat yang masih senantiasa bersemangat dan selalu hadir dan stay tune terus di YouTube SMA IT Nur Hidayah. Kembali lagi di Obah, obrolan penuh berkah. Bersama saya Syarul Fajri. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yakni Waka SMA IT Nur Hidayah bidang akademik, Ustadz Budi Lenggono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Mas Arul? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Alhamdulillah. Murah senyum sekali Ustaz Budi Lenggono ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan renungan akhir Ramadan. Sebelum berbicara lebih jauh tentang renungan akhir Ramadan Ustaz ya, di Ramadan pada kesempatan kali ini, apa sih yang Ustadz rasakan perbedaannya dari Ramadan sebelumnya dengan Ramadan pada kesempatan kali ini? Ya, Ramadan kali ini hampir sama ya seperti tahun kemarin dalam nuansa pandemi, tapi yang kali ini nih sudah mulai mereda nih pandeminya ya, lebih enakan gitu ya, lebih leluasa. Kita tarawih juga sudah mulai ya, sebagian di masjid-masjid sudah tidak lagi berjarak gitu ya, sudah rapatkan soft gitu, jadi kayaknya lebih kondusif ya dibanding yang lalu. Kalau di tahun lalu kan harus hati-hati banget ya, jaga jarak, masker dan sebagainya. Bahkan di masjid saya anak-anak juga banyak antusias ya, walaupun ya anak-anak dengan motivasi ya mereka ya berburu takjil ya, berburu takjil terus berkumpul dengan teman ya, menarik lah, menarik. Hampir seperti sebelum pandemi. Masya Allah. Suasananya memang begitu meningkatkan giroh itu ya, Iya. beribadah. Lanjut berbicara tentang renungan akhir Ramadan ya Ustaz ya. Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Terus ada hadis yang mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Sebaiknya kita sebagai seorang muslim itu menyikapi Ramadan ini seperti apa Ustaz? Iya, Ramadan ini sebuah perintah ya. Dan di Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang ini sebuah perintah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tidak hanya sekedar muslim, tetapi dia beriman. Nah, ketika ada ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini artinya perintah ini berat, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Nah, maka ketika kita sebagai seorang muslim sekaligus dalam derajat keimanan yang baik gitu ya, maka ini adalah perintah dan panggilan. Ini saya layak gak nih? Kalau saya beriman ya ini layak nih, saya pasti bisa. Nah, barang siapa yang melanggar kaidah-kaidah puasa Ramadan, pasti dia itu derajatnya tidak sebagaimana yang dimaksud di depan ayat ini gitu. Nah, menurut saya ini bagi kita orang Islam adalah ini perintah dari Sang Kholik ya, Tuhan yang paling layak disembah dan satu-satunya yang harus disembah. Itu perintah dari bukan seorang ya, sosok Tuhan yang harus kita ikuti gitu sebagai orang yang beriman. Jadi tuntutan untuk apa? Ibadah yang hanya diprioritaskan kepada orang-orang yang bertakwa, Yang beriman. Beriman. Hanya mereka yang beriman yang mampu dan sanggup dipasrai amanah ini. Subhanallah. Ini, gitu. Jadi esensi puasa itu dibalik itu juga hanya khusus terhadap orang-orang tertentu. Iya, betul. Berbicara juga tentang bagaimana Ramadan ini bergulir Ustaz ya. Kita mungkin sekarang sudah masuk ke hari 21 atau 22 Ustaz ya. Okay. Versi yang mana nih? Versi A atau versi B. Dan sebenarnya Ustadz merasakan guys bahwa Ramadan ini berbeda. Maksudnya dengan bulan-bulan yang lain semangatnya, girohnya itu berbeda Ustadz ya. Kenapa sih sebenarnya itu bisa terjadi gitu?
Ya, tentu setiap orang kan mengalami pengalaman ya, pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang merasa setiap Ramadan tuh nuansanya pasti beda gitu loh dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi begitu pandemi kemarin, hampir sudah 2 tahun lebih sedikit ini, tentu sedikit mengganggu ya nuansa tersebut yang tadinya kayaknya sakral, kayaknya ada perasaan di dalam hati itu, ini beda, saya harus khusyuk, ini saya harus melakukan sesuatu. Belum lagi yang tahun kemarin tidak bisa mudik ya, karena ada faktor-faktor pembatas dari pemerintah, termasuk juga mobilitas sosial yang dibatasi karena protokol kesehatan. Nah ini turut serta membuat berbeda pengalaman atau perasaan mengikuti atau melewati hari-hari Ramadan mereka dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang tahun ini sepertinya sudah mulai berbeda nih ya dari tahun sebelumnya. Mobilitas sosial sepertinya tidak terbendung lagi untuk mudik gitu ya. Bagi yang dari luar daerah ya, dia akan kembali ke kampung halaman. Kali ini alasannya sudah bisa diterima secara saintifik bahwa sudah vaksin loh, sudah vaksin kedua atau bahkan sudah booster. Ini artinya dengan alasan kesehatan seperti itu sudah menjadi pertimbangan yang mantap bagi mereka untuk ya sudah melakukan mobilitas sosial yang dulu sempat tertunda mungkin tahun yang kemarin. Nah ini kembali ke kampung halaman. Itu mungkin yang ada perbedaannya di situ. Kalau dalam masalah ibadah itu sepertinya nggak terlalu berbeda, kecuali seseorang itu dia memilih ada perubahan dalam Ramadan tahun ini. Katakanlah di tahun sebelumnya dia ikut tarawihnya di masjid kampung ya, yang jumlah rakaatnya mungkin hanya 11. Tapi di Ramadan kali ini dia ingin berbeda. Saya tak coba ikut di suatu masjid yang 11 rakaat iya, tapi dia satu juz gitu bacaannya itu. Dan imamnya mungkin dengan kualitas bacaan Quran yang lebih baik ya dari masjid-masjid biasa. Ini mungkin akan berbeda. Luar biasa. Jadi setiap Ramadan itu pasti ada mobilitas yang berbeda, berbeda dari Ramadan. Pengalamannya berbeda. Betul. Jadi berbicara tadi kembali ke tema setelah renungan di bulan di akhir bulan suci Ramadan. Terkadang sebagai manusia itu kita di bulan Ramadan ini hanya terlalu fokus dengan ibadah kita sendiri. Hanya tilawah, lalu sholat kita. Nah kadang itu kita tidak menghiraukan lingkungan sekitar kita, mulai dari bahkan keluarga atau teman-teman kita. Nah, menurut Ustadz Budi sendiri, gimana sih Ustadz sebagai sosok seorang laki-laki atau pemimpin Ustadz ya, mengajak orang lain, khususnya yang kita kenal itu, untuk sama-sama memiliki giroh dan semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan? Pertama kita mulai dari keluarga ya. Anak-anak kita, kakak, adik, ponakan-ponakan, kita ikut mensiarkan Ramadan ya. Bahkan sebelum Ramadan itu dimulai, kita udah menyambut tuh ya kan, dengan status WA kita, status IG, medsos-medsos yang lain, bahkan bikin konten. Ini sebuah ajakan ya secara persuasif kepada semua pihak. Tentu kalau dari kalangan keluarga lebih welcome ya menerima konten-konten kita. Oh ini ayah nih sedang tampil sedang podcast ya, sedang podcast ya. Nah ini tentu mereka juga turut serta terbawa oleh giroh dari si orang tersebut. Misalnya saya sebagai seorang laki-laki tadi yang dimaksud, kemudian lewat mimbar-mimbar yang kita berkesempatan untuk berdiri di sana menyampaikan kepada masyarakat, di mana ya ini seperti kaset yang diputar ulang sebenarnya. Tetapi kan setiap tahun ada penduduk baru ya, yang akil balik ya, kemudian ada anak-anak yang sudah mulai ngerti ya tentang syariat ya, bahwa dia sudah mulai wajib, dia sudah harus berpuasa sehari penuh ya. Bagi anak-anak ini tentu giroh ini kan dimunculkan dari mimbar-mimbar tersebut ya. Ya juga tentu kita harus istiqomah dalam memberikan teladan. Kalau kita sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang ayah, kasihkan teladan ya. Makan sahur yuk, makan sahur. Nah, kemudian
Ketika adzan sudah berkumandang, tidak boleh makan sahur nih. Nah, anak-anak tahu ini sudah ada, jangan makan sahur nih, udah nggak boleh, udah disemprit nih. Kemudian maghrib tiba, giro kita juga sama, kita dorong anak-anak untuk segera berbuka. Ini sunnahnya gitu, menyegerakan berbuka. Ini juga sebuah giro yang harus kita munculkan. Tetapi selain daripada ibadah ansih Ramadan, di mana menahan lapar dan dahaga ya, dari subuh sampai maghrib, itu aktivitas hari-hari ini tetap perlu berjalan. Sebagai seorang guru ya, kita semuanya masih mengajar. Sebagai seorang pelajar bersekolah ya, orang yang bekerja ya bekerja. Nah, mungkin yang berbeda adalah kualitas pekerjaannya itu sedikit berbeda karena performa kadar kalori tubuh mungkin ya, kadar glukosa tubuh mempengaruhi performa ya. Mungkin dia membutuhkan, seseorang itu membutuhkan tambahan istirahat ya. Tidur siang misalnya gitu ya, belum lagi di sela-sela pekerjaannya aktivitasnya menumbuhkan giro Ramadan itu dengan tilawah di siang hari, di malam hari juga demikian. Jadi gitu ya, jadi memang Ramadan tuh ya bulan ibadah, mau nggak mau orang yang beriman akan terdorong ke sana untuk menambah pahalanya gitu. Karena benar-benar pahala ini dilipat gandakan ya, apalagi di Lailatul Qadar nanti. Betul. Nah, maka ini tidak boleh disia-siakan, jangan sampai aktivitas hari-hari kita justru mengurangi kesempatan kita menambah ibadah di bulan ibadah ini. Jadi tentu akan berbeda, maka di beberapa instansi kan mengurangi durasi kerja dikurangi, kemudian tugas-tugas sedikit juga dikurangi, target-target mungkin dikurangi ya, kecuali mereka yang bekerja di ranah bisnis tertentu yang memang ramainya di bulan Ramadan. Tentu dia pekerjaannya akan lebih besar, lebih keras, dan porsi ibadahnya lebih terbatas. Nah, ini untuk orang-orang yang model bisnisnya kayak gini, tentu ya dia harus memilih waktu ya untuk bisa memaksimalkan ibadah. Di samping juga pekerjaan ini memang dia ada di momen bulan Ramadan gitu. Nah, dia mungkin malam hari atau tengah malam dia maksimalkan itu. Jadi manajemen waktunya juga perlu diatur gitu ya. Iya Ustaz, subhanallah. Jadi manajemen waktu dalam beribadah, dalam urusan dunia ini sangat penting Ustaz, ya, untuk hubungan kita dengan Allah. Jadi juga berbicara tentang ibadah tadi Ustaz ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa setan itu dibelenggu Ustaz, di bulan suci Ramadan. Tapi kok masih banyak orang yang mampir di warteg, mampir di burjo. Nah, itu sekiranya itu kenapa sih Ustaz bisa seperti itu tadi? Iya. Kalau klausulnya adalah setan dibelenggu, ya memang kita harus yakin itu setan dibelenggu. Godaan bisikan setan itu sudah mungkin nyaris nggak ada ya, walaupun setan itu mungkin masih ada di sekitar kita, di aliran darah. Tapi kalau sudah dibelenggu, sudah tidak mungkin aktivitas bisikannya tidak sehebat sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Manusia itu membawa nafsu. Nafsu itu ya dari dirinya sendiri, tanpa ada bisikan setan pun nafsunya masih bisa bergeluar, masih mengambil peran dalam masih mengambil peran dalam sikap dan perilaku si orang tersebut kan, nafsu. Nah, sekali lagi kita kembali ke ayat yang sebelumnya tadi, bahwa di surat Al-Baqarah ayat 183, hanya orang-orang yang beriman yang sesungguhnya mampu melewati ini. Itu. Walaupun setan dibelenggu, orang-orang yang nggak beriman ya dia dengan nafsu, dengan fikriyah dia yang memang dia nggak beriman. Ya untuk apa berpasang versi mereka? Ini untuk apa dulu nih? Saya tidak beriman gitu ya. Nah, konteksnya begitu. Tapi orang yang beriman nggak mungkin tuh dia mampir warteg, kecuali dia dalam perjalanan ya, jauh dan melelahkan menggunakan rukhsah. Di mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika dalam perjalanan jauh dan melelahkan boleh berbuka, dan nanti menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Nah, itu lain cerita. Tergantung dia ke wartegnya siapa nih,
orang yang beriman bukan. Kalau dia orang yang beriman nggak ada udzur syar'i ya nggak mungkin dia ada di sana gitu. Pasti dia dipertanyakan keimanannya. Itulah. Jadi soal ada syahwat ya, di dalam manusia Nafsu. itu yang berbicara juga hawa nafsu ya. Jadi ada syahwat sebagai generasi muda khususnya ya. Kan kita tuh kadang kalau sendiri, apalagi lagi sendiri itu syahwatnya kadang menggebu-gebu. Lalu ada tugas misalnya, kita mendahulukan main game, itu kan karena syahwat juga, kesenangan. Nah, khususnya bagi generasi muda, ini gimana sih Ustaz ngontrol syahwat ini biar sesuai pada tempatnya dan bisa terkontrol dengan baik? Iya, supaya nafsu atau syahwat seseorang itu masih under control, itu maka kita harus mencapai derajat keimanan yang utuh terlebih dahulu. Jadi kalau imannya melemah, maka nafsu bisa mengambil porsi untuk mengambil sikap dan perilaku tertentu. Seperti contohnya tadi main game, lebih memilih main game atau belajar atau bahkan panggilan sholat. Ada tiga, main game, panggilan sholat atau belajar. Ini mungkin positif ya, secara emosi sama-sama positif. Main game kan menumbuhkan kegembiraan ya. Kemudian belajar juga positif, menambah pengetahuan. Kemudian beribadah juga positif, menambah keimanan dan ketakwaan. Tapi di waktu yang seharusnya, maka seseorang itu mengambil yang mana? Kan suatu sikap, perilaku, tindakan itu dikatakan benar jika waktunya itu tepat. Gitu loh. Ya, ketika sudah adzan berkumandang, kemudian di sekolah sudah istirahat juga, ya, maka waktu tersebut adalah waktu yang paling tepat mengikuti panggilan sholat. Gitu. Kecuali ada jam pelajaran yang memang dalam kebijakan akademik ini dia belum habis nih waktunya. Nah, maka ada hadis juga yang lain bahwa menuntut ilmu itu juga wajib gitu. Nah, maka selesaikan dulu belajarnya di sekolah dengan guru. Nah, kemudian barulah sholat. Nah, kemudian sekolah tersebut mengadakan program sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya adanya di jam istirahat. Nah, ini juga kebijakan ini mengakomodasi ya kepentingan ibadah sekaligus pendidikan. Nah, tentang main game tadi, ketika di sekolah diperbolehkan bawa HP, sementara waktunya sedang jadwal pelajaran, maka itu tepat nggak? Nggak tepat. Nggak tepat ya Mas Ardo ya. Ya, maka dia harus mencari waktu yang tepat untuk main game. Nah, itu sebagai seorang yang beriman sekaligus memiliki nalar yang baik, tentu seseorang yang punya gadget dengan konten game ini dia harus pandai-pandai menentukan waktu. Nah, kalau dia nggak pandai menentukan waktu, maka derajatnya dia di situ, makomnya dia di situ. Dia belum sampai pada derajat nalar yang baik dan iman yang cukup untuk kemudian melepas ketergantungan syahwat dia terhadap game tadi. Terakhir ini pertanyaan terakhir, pesan atau motivasi untuk sobat obah yang para nonton ini agar senantiasa bersemangat baik di bulan suci Ramadan, di sisa waktu yang ada maupun setelah bulan suci Ramadan. Monggo Ustaz. Buat sobat obah sekalian, pemirsa YouTube bersama itu ya. Jadi kami mengajak ya, mari kita senantiasa pertahankan iman. Tambah iman kita yang sudah cukup ya, jangan merasa cukup dengan keimanan tersebut ya. Karena godaan setan selalu ada, nafsu juga menggoda. Jihad yang paling besar itu kan melawan nafsu kan. Kemudian beristiqomah. Istiqomah di bulan Ramadan. Ramadan tuh hadir setiap tahun ya. Kita berharap di bulan-bulan sebelum Ramadan kan kita berharap, oh iya saya nanti berkesempatan tiba juga di bulan Ramadan. Nah, maka kita jangan sia-siakan Ramadan ini ya, supaya maksimal ya, dapat pahalanya maksimal, memburu Lailatul Qadar. Karena di momen itu tuh nggak ada di malam-malam yang lain, hanya di bulan Ramadan saja kita jumpai
Lailatul Qadar, dan itu misteri. Iya, betul. Nah, karena misteri ya kita memburu misteri tersebut ya dengan penuh giroh, ya, penuh kesungguhan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin bahwa kita dapat malam itu ya, malam Lailatul Qadar. Nah, setelah bulan Ramadan tiba, ya kemudian kita memfinishingnya dengan sebaik-baiknya. Hari demi hari mungkin kita mengevaluasi ya, kemarin kayak tilahnya kurang, ibadah sholat sunnahnya mungkin kurang. Biasanya di puncak-puncak itu orang-orang yang beriman akan ngegas, tancap gas bagaimana ibadah-ibadah dimaksimalkan. Bahkan ada momen itikaf, nah itu adalah kesempatan untuk ngegas tadi ya. Walaupun sebagian kita mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang masih belajar, berjuang untuk mencapai tujuan di perguruan tinggi, ya, masuk perguruan tinggi bagi yang sudah belas SMA. Ini juga porsi tersebut mungkin sedikit bisa diseimbangkan atau bahkan dikurangi ya. Lebih banyak yang ibadahnya gitu. Nah, ini karena momen gitu, momen yang tidak boleh disia-siakan. Supaya pahalanya benar-benar full dapat kita, dan kita bersih dari dosa ya. Bersih dari dosa ya. Nah, dalam hadis kan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika kita itu menyambut Ramadan ya dengan penuh sukacita dan penuh harap gitu, bahwa saya berharap ya Allah saya dapat pahala dan saya dapat ampunanmu ya Allah, sekaligus bertobat terhadap hal-hal yang harus diselesaikan dengan tobat nasuh. Tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, tapi juga minta maaf kepada orang lain apabila kita punya problematika dengan orang lain, apabila kita berada di pihak yang salah, apalagi seperti itu. Nah, setelah itu maksimal tuh di bulan Ramadan, setelahnya, nah, ayo saja kita percaya diri, wah Allah ampuni, gitu ya. Kita no. Allah sudah ampuni dosa kita, manusia sudah memaafkan kita. Langkah berikutnya adalah peningkatan ya di bulan Syawal itu, meningkatkan amal-amal yang kemarin sudah kita lakukan. Setidaknya mempertahankan. Kalau tidak bisa meningkatkan, mempertahankan. Mungkin ada yang sulit ya dalam mempertahankan, misalnya sahur setiap hari, itu sulit. Tapi mempertahankan yang bisa itu adalah keimanan dan ketakwaan. Bagaimana kita menyongsong perintah Allah, selalu siap bertakwa. Bertakwa ini kan ending terakhir nih, end game-nya. End game-nya adalah takwa. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa itu karena keimanan, nah takwanya dia akan paripurna, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Simple ya, tapi tidak semudah itu. Nah, kita sama-sama berjuang menggapai ketakwaan di bulan Ramadan ini dan tentu setelahnya, gitu ya Mas Arif. Luar biasa. Beberapa menit yang luar biasa memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk kemudian senantiasa bersemangat, meningkatkan giroh dalam beribadah, dan juga mengingatkan orang lain untuk senantiasa berada di jalan Allah. Serta bulan Ramadan ini bulan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Maka yakinilah bahwa diri kita adalah orang yang beriman. Bisa jadi Ramadan hari ini atau Ramadan sekarang adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya Syarul Fajri dan Ustadz Budi Lenggono pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.